kita hitung hampir sekitar 900 miliar. Hampir total 800 sekian lah, hampir 900 miliar total ya, seluruh Indonesia Raya. Saya itu setelah sidang kabinet paripurna itu diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Seskap untuk segera membantu rehabilitasi seluruh aset bangunan negara yang rusak, ringan, berat, dan sedang. Dan beliau disusikan terkhususan di Jakarta, karena Jakarta kan masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya ke Jakarta. Tadi malam pun kami dipanggil dan kami diskusi hingga pagi hari dengan Pak Seskap, membahas titik-titik mana yang kira-kira harus kami prioritaskan sampai pagi itu, sampai jam 2 ya, sampai jam 2 pagi kita bahas itu di tempatnya Pak Seskap. Salah satunya adalah gerbang tol dan juga nanti halte yang paling utama, karena itu kan yang setiap hari dilewati oleh seluruh masyarakat. Arahan Pak Presiden adalah semua yang sudah terbakar dibangun ulang, yang memang perlu waktu lama pembangunnya, seperti contoh yang ini yang dikit di Pejompongan, kan Pejompongan 2 kali dibakar, Jumat malam dan Sabtu malam 2 kali dibakar nih gerbang tol Pejompongan. Jumat malam sudah dibakar, sudah diperbaiki temporary oleh Jasa Marga, tapi kemudian dibakar lagi Sabtu malam, jadi sudah 2 kali dibakar. Nah ini paling parah ini karena habis bis. Nah, sementara waktu saya sudah menginstruksikan kepada Dirut Jasa Marga, mungkin yang sudah terbakar habis dirobohkan saja, kemudian dicet-cet saja dan difungsionalkan secepat-cepatnya. Info Pak Dirut tanggal 7 paling lambat sudah bisa dipakai oleh para pengguna jalan tol. Nanti gerbang-gerbang tol yang lainnya mungkin akan jauh lebih cepat karena kerusakannya rata-rata sedang, nggak sampai yang seberat ini. Yang jadi masalah utama lain adalah servernya ternyata dicuri, diambil, CCTV dicuri, diambil. Ya sudah, itu ada proses yang membuat proses pemulihan menjadi sedikit lama, karena kan bagaimanapun server mesti diadakan dulu. Itu sih. Kalau kerugiannya sudah dihitung Pak Presiden, apa saja Pak yang prioritaskan untuk diperbaiki segera? Seluruh fasilitas negara, fasilitas publik yang digunakan masyarakat sehari-hari itu wajib diutamakan, terkhususan di Jakarta. Makanya kita bahas kemarin dengan Pak Seskap sampai pagi, karena itu kita ngambil titik dulu yang paling utama gerbang tol, karena kan tol itu hampir tiap hari dilalui oleh rekan-rekan kita semua, dan halte Transjakarta, MRT yang kena imbas. Kalau di gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia kita juga akan renov. Nah, itu biayanya sudah dihitung belum Pak untuk merenov? Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung hampir sekitar 900 miliar. Hampir total 800 sekian lah, hampir 900 miliar total ya, seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat, dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam, saya benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total hampir 900 miliaran. 900 miliar itu misalnya Pak? Ada gerbang tol, gedung DPRD, ya. Gerbang tol saya tadi nanya ke Pak Dirut karena Dirut yang kaya raya, Jasa Marga kan kaya raya, sehingga mengatakan nggak perlu bantuan negara. Ya sudah, saya sudah tawarkan bantuan saya sampai 3 kali tadi, beliau mengatakan nggak, kami sanggup. Sudah, tinggal kapan nanti mungkin ngobrol masalah teknisnya, karena kan ini kan habis bis sudah, jangan sampai kemudian perbaikannya setengah-setengah dan malah justru membahayakan para pengguna jalan tol. Itu buat apa aja Pak 900 miliar itu selain? Yang paling besar gedung-gedung DPRD. Yang besar masa kerusakannya kalau gedung DPRD rata-rata apa? Yang paling besar ya habis bis-bis yang kayak di Makassar. Terus yang kan sebagian gedung Gerhadi warna kayak Pak, kayak banget. Berapa titik Pak? Ada 19 provinsi ya? Iya. Ada total ada 19 provinsi. Yang kita identifikasi. Artinya PU menggunakan anggaran darurat atau ada? Kita menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kita. Pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami ya.
arahannya Bapak Presiden ini kondisi tanggap darurat ke PU. Jadi ya kita pakai semua dana yang ada. Kalau kurang baru kita mintakan ke Bapak Presiden. Sementara insya Allah dari dalam kami cukup. Target penyelesaiannya kapan Pak? Kalau susah sampai berat ya mungkin sekitar mungkin 6 bulanan lah ya. Kalau berat ya. Kalau sedang mungkin bisa 3-4 bulan. Kalau ringan ya cepat. Kalau ringan tuh kita targetkan kurang dari 1 minggu harus sudah selesai. Kayak cuma kaca-kaca rusak, cuma kaca cat itu maksimum 7 hari. Yang berat tuh kayak gedung DPRD Makassar ya Pak? Makassar, banyak lah itu rumah MPR yang di Bandung, begitu lah. Banyak. Kalau yang di Jawa Timur tuh Pak juga dibakar? Kediri kan dibakar. Yang di Jatim juga Pak ada? Yang tempat Jawa. Gedung Gerahadi juga dibakar. Itu tapi kemarin sudah sempat ngobrol dengan Pak Sekda Jatim, dia mau renov sendiri. Cuman kita bantu nanti dari sisi teknis ya. Pak, anggaran darurat yang dialokasikan sama PU berapa Pak? Kan tadi kerusakannya 900-an miliar. Kalau dari PU sendiri anggaran daruratnya berapa Pak? Mas 900-an miliar itu. Itu uang kita, uang PU. Pak, itu termasuk untuk Rangkau yang rusak milik jasa marga berapa? Sampai sekarang 7 Pak ya? 7, total 7. Ada 7 berarti bagian Jakarta ini aja Pak? Iya Jakarta. Paling besar Jakarta. Yang paling ini kan dibakar 2 kali. Pak, itu termasuk untuk renovasi rumah menteri atau anggota dewan yang dijarah dan rusak juga masih Pak 900 miliar. Jangan menjurus lah. Kan kalau tadi yang jalan tol udah pakai uang negara ya Pak, pakai uang masing-masing operator jalan tol. Bukan, kita tawarkan karena kan itu perintah presiden. Saya tawarkan di bawah 3 kali saya tawarkan ke Pak. Beliau punya uang cukup untuk dirinya sendiri. Itu berarti nggak Jadi ada. bukan kita nggak mau bantu, kita mau bantu. Ada Sama dengan halte itu harusnya kan Pemprov. Saya nanti mau ketemu Pak Gubernur. Kita tahu kan hal yang sama. Pak Menteri, dengan dana darurat ini tapi tidak mengganggu alokasi program strategis yang sekolah rakyat itu enggak ya? Akan ada kompensasi yang diberikan kepada operator jalan tol nggak Pak? Ini kan posisinya sekarang Pak Rifan nggak nerima ya Pak? Nggak nerima bantuan negara. Akan ada kompensasi, Insya Allah, enggak. konsesi dan segala macamnya gitu nggak? Kan ini juga darurat. Cukup ya. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya sebenarnya yang harus datang ke Kementerian PU, tetapi Pak Menteri PU yang kemudian berinisiatif datang ke Balai Kota untuk membahas beberapa hal berkaitan dengan apa yang menjadi dampak dari aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta. Seperti kita ketahui, kemarin saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa jumlah kerugiannya 55M, ternyata setelah dihitung kembali ada 2 JPO, yaitu di Senen dan juga di depan Polda yang mengalami kerusakan yang serius dan ternyata baru dihitung oleh Dinas Bina Marga. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi kami berdiskusi dan beliau langsung memberikan respon. Untuk itu kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan. Mungkin sebagian teman-teman tadi sudah ikut saya ke halte Transjakarta yang di depan Polda, termasuk lihat JPO-nya. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan yang itu plus yang di sana nanti itu adalah tanggung jawab kami di PU, tidak ada masalah. Bahkan saya matur ke Pak Gubernur kalau ada yang lain, karena ada arahan Presiden, kita siap juga. Beliau tetap memberikan dua itu. Jadi 2 itu yang kita kerjakan, PU kerjakan, dan kita akan kerjakan dengan cepat. Harapannya fungsional pulang dari 7 hari, gitu ya. Cuman berapa nilainya secara detail belum, karena kan ini baru ya. Tapi itu masih dalam pagu anggaran sudah kita hitung di awal,
dari seluruh provinsi seluruh Indonesia itu kita kan sudah menganggarkan sekitar 900 miliar. Salah satunya nanti adalah yang kita pakai untuk di 2 JPO ini. Itu ya. Baik, ada tambahan sedikit Pak Menteri. Kebetulan dalam diskusi tadi kami juga pemerintah DKI Jakarta meminta untuk penanganan macet di PB Simatupang. Ada keputusan yang harus memohon izin persetujuan Kementerian PU. Tadi kami sudah sampaikan dan beliau dan tim sudah mengizinkan. Sehingga mudah-mudahan dengan penanganan ini maka kemacetan di Simatupang pelan-pelan mulai kita kurangin. Sekarang sudah mulai berkurang karena semua kontraktor yang bekerja saya minta untuk dirapikan. Yang Pamjaya bahkan sekarang saya minta untuk diselesaikan. Mereka mengerjakan malam hari secara full, kemudian siang hari diberikan kesempatan masyarakat untuk bisa menggunakan. Baik, kalau boleh ada yang Boleh. baik. Sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, kita dapat alokasi 2 JPO dan termasuk haltenya yang di depan Termasuk Polda. lift. Ya, termasuk liftnya itu yang di depan Polda 1 dan yang di Senen. Kalau detail anggarannya belum, tapi tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Kami sudah menghitung sebagai indikasi nilainya kurang lebih 19 miliar. 2 JPO tadi. Jadi dengan 2 JPO tadi, kemudian juga ada beberapa CCTV yang di lapangan mengalami kerusakan dan juga perbaikan 18 traffic lights. Dan alhamdulillah dari 18 itu 17 sudah selesai semua, tinggal 1 yang belum selesai yaitu di Selipi. Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan 55 termasuk 2 JPO tadi sekarang menjadi 80. Ya, 80. Penegasan situasi kondisi Jakarta khususnya saat ini seperti apa karena beberapa negara sudah mengeluarkan travel warning, Pak? Ya, Jakarta hari ini kebetulan pagi saya juga beraktivitas di luar di Selipi, tempat yang kemarin masanya cukup banyak. Alhamdulillah perkembangannya sejak kita lakukan Car Free Day sampai dengan hari ini, walaupun kemarin masih ada demo tapi di DPR ini bagian dari sebagai negara demokrasi itu sah-sah saja, tetapi yang jelas kami mengharapkan momentum yang sudah terjaga dengan baik ini bisa kita jaga bersama. Terakhir ya. Normalisasi Kali Ciliwung sudah kita bahas berkali-kali. Insya Allah 2026 dan sisi PU akan mulai kerja karena dari penetapan lokasi segala macam Pak Gubernur sudah mulai selesaikan. Jadi penlog sudah kami inikan dan kami sudah konsultasi dengan Kementerian Pan-RB dan juga PUPR. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nabas sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.